Hai, angkat telepon. Kamu benar-benar tidak sibuk. Punya 2 wanita, seharusnya kamu sangat sibuk, bukan? Baca bukumu. Apakah mengangkat telepon akan membunuhmu? Mengapa kamu begitu tega kepada King Ling? Dia masih di rumah kita. Dia pasti memintaku untuk segera pulang. Jika dia masih tidak mengerti, aku hanya bisa mengunjungi nenek. Apakah kalian berdua benar-benar tidak punya kesempatan? Chang Qing. Bahkan tanpa Sue King, King Ling dan aku tetap akan mencapai tahap putus. Bahkan jika kita mencoba memaksakan diri untuk bersama sekarang, di masa depan, kita tetap akan saling menyakiti. Pulang sekarang. Katakan lagi kata-kata yang baru saja kamu ucapkan kepada King Ling secara langsung. Jika dia tidak bisa menemukanmu, dia akan memiliki pikiran yang tidak realistis. Saat itu, akan lebih merepotkan bagimu. Qing Ling. Ada apa? Qing Ling. Ada apa? Anak, hai, tolong selamatkan aku. Tolong selamatkan anakku. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Anak kita. Anak kita. Anak itu akan baik-baik saja. Hai, Ayo, pelan-pelan, jangan khawatir, oke? Keluarga, silakan tunggu di luar. Wali King Ling? Kami tidak bisa menyelamatkan anak itu. Kami harus segera melakukan operasi. Jika tidak, ibu akan dalam bahaya. Jika kamu setuju, silakan tanda tangani di sini. Aku akan pergi membeli beberapa barang. hai, anak kita. Kamu sudah tahu? Apa yang harus kita lakukan? Hai, maafkan aku. Apa yang harus aku lakukan? Maaf, hai. Hai, jangan tinggalkan aku. Kita masih muda. Kita masih punya banyak kesempatan. Aku sudah menghubungi nenek. Dia akan segera datang. Hai, aku sudah kehilangan anak. Aku tidak bisa kehilanganmu juga. Aku memohon. Aku memohon. Istirahat dulu. Kita bicarakan ini lain kali. Aku anggap kamu sudah berjanji padaku.
Janji padaku, oke? Aku memohon. Janji padaku, Qingling. Qingling? Nenek. Qingling. Nenek, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Masih sakit? Masih tidak enak badan? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Nenek, Hello, Dinggai, ini Tante Nan. Tante Nan. Ada sesuatu yang terjadi pada Sue King. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Untungnya kami membawanya ke rumah sakit tepat waktu. Anaknya selamat. Cobalah luangkan waktu untuk datang, ya? Dah. Apa kata Ding Hai? Dia sedang dinas luar. Dia akan segera kembali. Dia baik-baik saja sebelumnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Biasanya lebih berbahaya ketika kehamilan kurang dari 3 bulan. Biarkan dia istirahat. Jangan biarkan dia bekerja. Kamu tetap harus meminta izinnya tentang itu. Ayah, aku sudah selesai mendaftar. Tante Nan, pulanglah bersamaku dulu. Mari kita bantu Sue King mengambil baju ganti dan kebutuhan sehari-hari. Oak, kalau begitu aku pergi dulu. Ayah, kami pergi dulu. Dokter Su, maaf merepotkan. Apapun yang terjadi, tolong selamatkan cucuku. Duan Sue King juga harus berhati-hati. Dia harus lebih banyak istirahat dan berhati-hati dengan makanan yang dimakan. Jangan makan makanan yang tidak aman. Oh, Kamu sudah kembali? Bagaimana Sue King? Anaknya selamat. Bagus sekali. Maidlan, kami belum sarapan. Panaskan makanan untuk kami. Baik, aku akan segera melakukannya. Hei, Maidlan. Bantu kami menghangatkan sup bebek tua yang aku bawa pulang kemarin. Baik. Aku akan naik dulu. Supnya sudah siap. Aromanya enak. Tidak heran Sue King mau meminumnya. Sue King? Ya, Nafsunya tidak baik beberapa hari ini, tapi kemarin dia minum semangkuk sup ini. Maidlan, kenapa ada bau obat Cina yang kuat? pasti dari supnya. Tianlang, jangan minum dulu. Biar aku lihat. Safflower, motherwort, turmeric, dan salvia miltiorhiza. Dari mana kamu dapat sup ini? Apa itu? Ada yang tidak beres? Obat-obatan Cina ini untuk melancarkan peredaran darah dan melarutkan gumpalan darah. Tidak cocok untuk kamu minum karena penyakitmu. Melancarkan peredaran darah dan melarutkan gumpalan darah? Tante Sunan, berarti orang hamil tidak boleh minum sup seperti ini juga? Tentu saja tidak. Apakah Sue King minum sup ini? Hello, nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Apakah benar-benar terjadi sesuatu? Ini tidak bisa dibiarkan. Aku harus pergi menemunya. Qianlang, kita harus pergi ke rumah sakit. Ayahmu dan Sue King menunggu kita. Ayo pergi. Qingling, semoga kamu baik-baik saja. Nenek, aku harus pergi ke kantor majalah.
Benar-benar ada urusan mendesak di kantor majalah sekarang. Aku akan segera kembali setelah selesai menanganinya. Jinghai, Kelu. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku benar-benar tidak tahu. Semuanya terjadi begitu tiba-tiba. Aku benar-benar merawat King Ling dengan baik. Merawat dengan baik? Kamu merawatnya sampai dia masuk rumah sakit. Bahkan jika aku tidak bisa merawatnya dengan cukup, ini bukan sepenuhnya salahku. King Ling lebih banyak menghabiskan waktu bekerja di kebun bunga. Nenek, aku juga punya andil dalam hal ini. Aku juga sedih. Aku sangat suka tinggal di sini dan merawat King Ling. Tapi jika aku tidak bekerja untuk mencari uang, apa itu boleh? Ini kalian berdua ada di sini. Lalu siapa yang merawat King Ling? Hai, pergi bekerja. Aku di sini untuk mengurus semuanya. Cepat bawa Nenek Su kembali ke kebun bunga. Dengan Lily sendirian di sana, pasti dia akan kewalahan. Cepat antar Nenek kembali. Nenek, dengarkan saja ibu. Aku akan mengantarmu kembali. Atau nanti, saat King Ling bangun, dia akan merasa sangat sedih. Bawa pergi. Ayah, aku tidak mau makan ini. Lihat dirimu, meskipun tidak mau makan, kamu harus makan. Pikirkan anak di dalam perutmu. Aku tidak mau makan, bawa pergi. Cepat bawa pergi. Tidak mau makan. Wakil Ketua, Jinghai, Sue King, bagaimana kabarmu? Apakah kamu merasa tidak enak badan? Bagaimana kondisi tubuhmu? Aku dirawat sejak kemarin malam. Kenapa kamu baru datang sekarang? Bukankah dia sudah buru-buru kembali dari luar kota? Anaknya hilang, pergi sana. Kamu ini, bagaimana bisa bicara seperti itu? Anaknya hilang? Maafkan aku. Aku tidak ada di sampingmu untuk merawatmu. Anak kita. Kamu masih muda. Sue King, jangan terlalu sedih. Maafkan aku, ini semua salahku. Ini semua salahku. Sudah. Aku salah. Aku bersalah padamu. Aku hanya bicara sembarangan. Anaknya baik-baik saja. Masih sehat di dalam rahimku. Anaknya baik-baik saja? Benarkah? Anaknya baik-baik saja. Sayang, kamu dengar apa yang aku katakan? Sudah cukup. Kamu sudah gila? Anaknya baru 2 bulan. Tidak akan bisa mendengar apa-apa. Atau begitu? Maaf, aku terlalu bersemangat. Kamu pasti belum makan. Aku tidak mau makan. Tapi kamu harus tetap makan. Aku tidak mau. Baiklah, makan sedikit. Jika kamu ingin keluar dari rumah sakit, maka dengarkan dengan patuh. Jadi patuh. Kalau kamu terus seperti ini, bagaimana dengan Mal? Kamu tidak mau bekerja lagi? Jadi baik dan makan. Jadi baik. Jadi patuh. Buka mulutmu.
Bagus. Wakil Ketua Duan. Setelah Sui King keluar dari rumah sakit, aku akan datang kepadamu untuk meminta maaf secara resmi. Kamu sebenarnya tidak melakukan kesalahan apapun. Aku tidak bisa bersamanya saat dia sangat membutuhkanku. Tidak ada yang lebih berantakan dari itu. Dibandingkan itu, aku merasa kamu mendorongnya untuk kembali bekerja lebih berantakan. Kenapa? Kamu tidak ingin Sui King bekerja? Sui King sedang hamil. Bagaimana jika terjadi sesuatu yang buruk? Sui King adalah wanita yang sangat mampu. Bekerja memberinya rasa pencapaian dan kebahagiaan. Aku berjanji padanya bahwa aku akan menjadi sayapnya. Karena itu, aku tidak ingin dia mengorbankan dirinya hanya untuk anak. Aku akhirnya tahu mengapa Sui King menyukaimu. Ding Hai, bukankah kata-katamu tadi agak terlalu lebay? Maaf, aku membuat wakil ketua Duan menertawakanku. Lihat, kamu dan Sui King sudah akan menikah sebentar lagi. Kenapa kamu masih memanggilku wakil ketua Duan? Aku akan mengubahnya secara resmi setelah kita menikah. Aku tidak ingin membuat Sui King merasa terbebani. Aku akan kembali sekarang. Aku tidak tenang membiarkan Sui King sendirian di sana. Oh, pergi sekarang. Kenapa kamu di sini? Aku datang dari rumah dan membawa beberapa barang Sui King. Aku baru saja akan naik untuk memberikannya padanya. Jangan naik. Kedua pasangan itu sedang mesra. Jangan ganggu lagi. Ding Hai datang. Tidak menyangka Ding Hai benar-benar tidak buruk. Sangat perhatian. Dia terus menyebut Sui King. Dia benar-benar sangat teliti. Benarkah? Aku hanya akan menurunkan barangnya. Aku tidak akan mengganggu mereka. Juga, Sui King harus mencuci rambutnya setiap hari. Tidak perlu. Aku pikir bahkan jika Sui King tidak mencuci rambut selama sebulan, Ding Hai tetap tidak akan membencinya. Apakah menantumu sebaik itu? Dia sedikit mirip dengan diriku dulu. Wah, itu memuji dirimu sendiri atau memuji dia? Aku merasa kita harus benar-benar mencari seseorang untuk memilih hari yang baik. Menantu yang begitu baik. Aku benar-benar tidak ingin ada yang mencurinya. Ding Hai bilang, Nenek biarkan Qingling bekerja sebelum anak-anak tidak. Apa? Kami belum membiarkan Qingling mengerjakan pekerjaan berat apapun. Aku di lab sepanjang waktu kecuali menyiram. Kesehatan Qingling sangat baik. Bahkan dokter mengatakan bayinya dalam kondisi sempurna. Mertua mereka yang bayarin beberapa hari lalu. Kamu bilang anaknya gimana ya bisa digugurin? Qingling bilang dia nggak enak badan sebelumnya? Enggak, aku udah beberapa kali nanya. Tapi dia bilang itu reaksi normal karena hamil. Kita nggak terlalu perhatiin. Mertua Qingling masakin dia sup. Ini salah paham. Atau sengaja? Lily, mending aku anterin nenek. Makasih ya Mama. Areva Mama. Aku cuci piring dulu. Areva. Kamu masih marah sama aku? King 3. Udah kubilang sebelumnya, kita nggak bakal balikan. Anaknya udah nggak ada. Nggak bakal ada apa-apa lagi antara kita. Aku masih di ranjang rumah sakit. Gimana bisa kamu ngomong kayak gitu? Aku akan tetap merawatmu sampai kamu pulang. Kita baru aja kehilangan bayi. Kamu nggak ada hubungannya sama itu? Anak, berani-beraninya kamu ngomongin anak sama aku. Kalau aja kamu jagain bayi-bayi bayinya. Tahu nggak? Itu nggak bakal ngebantu aku sekarang. Anaknya nggak. Cuma sakit hati antara kita. Aku nggak mau kesalahan ini terus berlanjut. Qingling, jangan ganggu aku.
Ding Hai aku. Itu yang kamu bilang? Oh, ayah. Kamu pergi dari sini atau aku bakal sakiti kamu kalau kamu lakuin itu. Kenapa kamu sangat diterima? Aku akan pukul kamu, Chen Shimei. Qingling baik banget sama kamu. Gimana bisa kamu sakiti dia kayak gitu? Gimana kamu minta ke aku? Kamu ngapain di sini? Sangat bagus. Kalian semua ada di sini. Maksud kamu apa? Jangan pura-pura nggak tahu, Nenek. Dia dan Qingling urusan kotor mereka. Aku rasa kamu lebih tahu daripada aku. Time kamu. Jangan hina Qingling kayak gitu. Aku nggak mau buang-buang waktu sama kamu. Qingling urusan ini, selesai aja laut. Anak itu. Jangan menangis. Nenek, maafkan aku. Aku seharusnya tidak datang ke sini. Jadi aku akan menjelaskan padanya. Lupakan saja pria seperti itu. Sulit untuk dimengerti. Kamu punya nenek di sini bersamamu. Semuanya akan baik-baik saja. Aku pikir aku akan pergi menjelaskan, Nek. Ini bukan urusanmu. Aku tidak menonton Ding Hai yang baik. Hal yang tidak berperasaan ini. Persaikon. Nenek sudah lelah. Kamu tidak boleh diperlakukan seperti ini lagi. Kita tidak akan tidur dengannya lagi. Aku tidak bisa hidup tanpanya. Aku tidak bisa meninggalkannya. Hatinya tidak lagi padamu. Dia tidak akan kembali. Nenek, aku akan menunggunya. Aku akan menyentuhnya suatu hari nanti. Dia akan kembali padaku. Nenek, tidak ada yang mengenalnya lebih baik dariku. Percayakah kamu padaku? Bodoh sekali, kenapa kamu bisa begitu keras kepala? Aduh! Kenapa menyiksa dirimu sendiri begitu banyak? Anak bodoh? Anakku yang bodoh? Aku tidak percaya padamu, Suekin. Kamu bisa bercermin saat sakit. Masuk. Ding Hai, kamu di sana. Masuklah. Apa kamu tidak kenal Shanshan? Shanshan, ini tunanganku, Ding Hai. Kamu sudah melihatnya. Kamu lupa bahwa kita sudah bertemu beberapa kali. Oh, Sean. Aku ada sesuatu yang ingin ku minta. Kenapa tidak bicara saja denganku? Aku akan lakukan jika bisa. Kamu baik padaku. Kamu tahu semua tentang Ding Hai dan Qingling. Aku ingin kamu merahasiakan ini. Tidak mudah bagi kami untuk sampai di sini. Tidak ingin mengikat ranting hidup. Kamu bisa tenang. Aku tidak akan memberitahu siapapun. Jadilah pengantin cantikmu dengan bebas. Terima kasih. Terima kasih padanya. Terima kasih padanya. Terima kasih. Oh, jangan terlalu sopan. Kalau begitu aku tinggalkan kalian berdua. Aku pergi dulu. Hubungi aku jika butuh apapun. Siap sedia. Selamat tinggal ERCA, kau jaga dia. Jaga dirimu. Ja? Ben Hai. Aku tidak menyangka kau bisa sampai sejauh ini. Sepertinya aku benar-benar meremehkanmu. Aku tidak percaya kau bisa menyimpan rahasia tentangku dan kejelasan. Sebelum aku tahu sikap Duan Suekin, aku benar-benar tidak bisa berjanji. Tapi sekarang kau bisa tenang. Apa maksudmu ingin menjadi jelas? Aku selalu tahu, kau tipe orang yang akan melakukan apa saja untuk mendapatkan yang diinginkan. Dan sekarang kau memiliki Shichin di pihakmu. Yah, aku tidak perlu bermusuhan dengan banyak orang. Jika begitu, aku akan berterima kasih sebelumnya. Yah, maka kau berhutang padaku. Di masa depan, jika aku mendapat kesempatan.
Aku akan membalasmu. Itu yang kau katakan. Jangan pernah kau lupakan. Ini kesepakatan kedua kita. Bekerja sama dengan senang hati. Bekerja sama dengan senang hati. Apakah cangking ada di majalah? Ya, kenapa? Tolong bantu aku. Ah, kau berkembang pesat. Aku ingin tahu apakah kau bisa menurunkan Binghai untukku. Kau tidak tahu. Apa? Apa? Dia sudah mengundurkan diri. Kapan ini terjadi? Bukankah dia meneleponmu? Dia? Dia bahkan tidak menjawab teleponku. Pernah ke rumah? Mungkin kita harus pergi lagi. Mungkin dia sudah pulang ke rumah. Sanggo. Terima kasih Evergreen. Kau membuatku dalam masalah lagi. Kenapa aku selalu jadi orang jahat? Istriku bilang aku tidak boleh menemuimu. Aku takut aku akan belajar darimu. Ya, kalau begitu kamu tidak perlu menyakitiku. Dia menghalangi pintu rumahku setiap hari, dan aku tidak pernah pulang. Kamu harus memberitahuku saat kamu putus. Kamu tidak bisa bersembunyi selamanya. Qinghai, kamu bilang kamu putus dengan King Ling karena ibumu. Tapi pada akhirnya, keluarga King Ling yang berkorban. Ada sesuatu yang harus aku peringatkan padamu. Suami istri tidak bersama, dan bayangan di. Sebagai seorang pria, bayar apa yang seharusnya. Lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu? Aku mencarimu di majalah. Mereka bilang kamu berhenti kerja. Apa yang bisa aku lakukan untukmu? Kamu dan Duan Suekin. Apakah benar-benar tidak apa-apa? Pernikahan adalah untuk seumur hidup. Bukankah kamu seharusnya memikirkan ini saat menikahiku? Qin Leng, aku akan jujur padamu. Aku tidak serius saat melamarmu. Kalau bukan karena 200.000, aku tidak akan melakukan itu. Lalu keadaan memaksaku untuk menikahimu. Ya, aku berbohong padamu, tapi aku juga korban. Areva, bagaimana kamu bisa mengatakan sesuatu seperti itu? Tidakkah kamu pikir aku juga menyedihkan? Aku hanya karena butuh uang. Aku kehilangan pernikahanku. Sebenarnya, aku pikir kita sudah bersama begitu lama. Aku tidak tanpa perasaan padamu. Aku tahu itu. Kamu adalah keluargaku. Tapi bukan kekasihku. Mari kita berbaik. Aku akan mengembalikan uang itu secepat mungkin. Areva, aku tidak butuh uang. Aku hanya ingin kamu. Apakah kamu kehilangan harga dirimu? Jangan membuat dirimu terlihat begitu menyedihkan.
tidak bisa. Aku akhirnya ditemukan. Semua orang mencarimu. Bahkan kamu sudah kehilangan akal. Aku tahu itu. Tapi aku benar-benar tidak ingin kembali. Tapi beberapa hal harus diselesaikan. Semua orang akan berubah. Dan dia tidak akan. Aku terlalu mengenalnya. Meskipun aku tahu dia memanfaatkanku. Aku pikir dia sedang merencanakan sesuatu. Kamu harus berhenti membohongi dirimu sendiri. Dia sudah jatuh cinta pada orang lain. Mencintai adikmu. Tidak mungkin dia masih mencintaiku. Itu hanya sesaat hayalan. Dia akan kembali padaku suatu hari nanti. Kenapa kamu tidak membawaku menemui adikmu? Ini tentang kamu dan Ding Hai. Jangan libatkan serum dalam hal ini. Aku memohon padamu. Kamu bawa aku bertemu adikmu. Apa yang kamu katakan saat melihatnya? Apakah kamu memohon padanya? Mengembalikan Ding Hai MU. Aku akan memberitahunya. Ding Hai mencintaiku. Dia sangat marah karena aku keguguran. Dia terlalu mencintai anak itu. Itu sebabnya kamu selesai menghidupkanku kembali. Qingling, kamu sadarlah. Ding Hai, dia tidak mencintaimu. Dia tidak menginginkan bayi itu. Setengah hari. Aku benar-benar marah jika kamu terus bicara omong kosong. Baik. Aku akan memberitahumu sesuatu sekarang. Tentang keguguranmu. Jadilah Ding Hai. Desain Italia. Dia membuatkanmu sup dengan ramuan yang memperlancar darah. Kamu kehilangan bayimu karena semua sup itu. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Nenek, kamu juga sudah lelah seharian. Mari tidur lebih awal. Serius. Hari ini, kamu membantuku menemukan Qingling. Terima kasih banyak. Nenek bilang ini serius. Sudah larut. Kamu tidur lebih awal, aku pulang dulu. Ya. Lily. Oh, terima kasih. Ayo pergi, oh ya. Kamu. Jangan bicara apa-apa. Nenek tahu itu. Nenek di sini. Kamu bisa tidur dengan tenang. Tentang keguguranmu. Ding Hai sengaja merancangnya. Dia membuatkanmu sup dengan ramuan yang memicu pendarahan. Kamu kehilangan bayimu karena semua sup itu. Sup ini dibuat khusus untukmu. Ayo minum selagi masih hangat. Ini dimasak untukku. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Percobaan pertama. Lihat kamu mencicipi garam. Ya, aku suka. Tidak boleh minum. Ini milikku. Rebusannya untuk Nenek Su. Panci ini penuh dengan tonik mahal. Ini untuk kesehatan Nenek Su. Jangan minum seteguk pun. Dengar tidak?
ingat ini. Dulu kita sering berkencan di sini. Jeruk nipis. Masa lalu adalah masa lalu. Jangan pernah mencariku lagi. Jika Kita tidak punya jika lagi. kamu bisa jujur padaku, aku akan lakukan apa yang kamu mau. Sungguh, Kamu tanya. kenapa kamu taruh pemicu pendarahan di sup? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Sudahkah aku bilang? Jika kamu jujur, aku akan melepaskanmu. Ide itu pernah terlintas di pikiranku. Tapi kemudian aku menyesal. King 3. Kamu minum? Kamu minum? Bukankah aku sudah bilang jangan minum itu? Ternyata benar, Kamu minum atau tidak? sudah tidak penting lagi. Areva, pernahkah kamu mencintaiku? Apakah kamu benar-benar mencintaiku? Untuk pernah mencintai. Benar-benar mencintai. Tapi itu semua sudah berlalu. Sekarang aku lebih mencintai diriku sendiri. Aku tidak ingin ditarik ke bawah oleh siapapun. Aku mengerti. Aku akan melepaskanmu. Kuharap kamu tidak menyesali hari ini. Tante. Biarkan Tante. Aku yatim piatu. Tidak punya ibu. Itu sebabnya kamu selalu menjadi tantemu. Seperti ibuku sendiri. Aku benar-benar harus berpisah dengan Hai. Tapi nanti, aku ingin memperlakukanmu seperti ibu. Bisakah kamu berjanji padaku? Jinling, maafkan aku. Aku memperlakukanmu sangat buruk. Tidak, Tante. Kalau begitu anggap saja sebagai ya. Nanti, kamu bisa menghubungiku jika butuh apapun, oke? Line. Jaga dirimu. Aku sayang kamu. Oh, ada banyak barang yang tidak bisa aku bawa. Buang saja jika tidak butuh. Aku pergi.
Aku ingin menyebutnya pertemuan pertama. Pertemuan pertama? Sebelumnya, aku juga menggunakan minyak esensial untuk membuat parfum. Tapi yang berhasil kubuat tanpa menambahkan bahan kimia, ini sebenarnya pertama kalinya. Bagaimanapun, ini pertama kalinya aku berhadapan langsung dengan parfumku. Itu sebabnya aku ingin menyebutnya pertemuan pertama. Aku juga berharap aku dan parfumku bisa bersama lebih lama dan lebih jauh. Oak, kalau begitu mari kita sebut pertemuan pertama. Cepat dan evaluasi. Hanya ketika kamu mendapatkan sertifikat kualitas, kamu bisa benar-benar menganggap parfum ini berhasil diselesaikan. Kamu benar. Kalau begitu aku akan pergi sekarang juga. Biarkan aku mengantarmu ke sana. Nenek, aku akan mengantarnya ke sana. Kami akan pergi sekarang, cepat pergi. Makan lebih pelan. Jangan tersedak. Kenapa kamu tidak mencoba begadang selama 3 hari? Siapa yang menyuruhmu bekerja selama 3 hari berturut-turut? Kamu tidak ngerti. Seorang master hebat yang mengasingkan diri untuk betapa semuanya seperti ini. Laporan kualitasmu belum keluar dan kamu sudah berani menyebut diri sebagai master hebat? Aku percaya pada diriku sendiri. Sebelumnya, aku bahkan khawatir kamu tidak akan bisa keluar darinya. Tapi melihat betapa energi kamu sekarang, aku tenang. Aku juga tidak pernah berpikir akan merasa sangat santai setelah melepaskannya. Seperti tiba-tiba mengosongkan tempat sampah. Inspirasi untuk menciptakan parfum terus mengalir keluar. Aku percaya padamu, master hebat. Oh ya, master hebat. Tentang hal yang kusuruh kamu pertimbangkan sebelumnya, apakah kamu sudah punya keputusan sekarang? Hal apa? Aku tahu kamu akan pura-pura tidak tahu. Ini. Aku mencetak satu salinan. Kamu bilang sebelumnya akan membacanya sebagai referensi. Syarat-syarat di sini tidak buruk. Tolong pikirkan. Makanan adalah hal yang paling penting. Tidak perlu buru-buru membicarakan itu. Baik. Aku akan ambilkan kamu satu lagi. Buka mulutmu. Biar aku suapi, terima kasih. Sama-sama. Aku pergi. Terima kasih. King Ling. Kamu lupa ini. Janji padaku. Kamu harus serius mempertimbangkannya. Selamat tinggal. Dah. Nenek, aku pulang. Kamu pulang. King Ling, bagaimana? Apakah lulus? Bagaimana bisa secepat itu? Jika ada kabar, seseorang akan menghubungiku. Aku ingin kembali tidur sebentar. Bangunkan aku saat waktu makan malam. Kamu memang harus istirahat yang cukup. Cepat pergi sekarang. Aku akan memanggilmu nanti. Nenek, cepat ke sini. Lihat ini apa? Apa itu? Cepat ke sini. Ada apa? Di mana itu? Di sini. Nenek, ayo makan. Apa itu? Kamu punya sesuatu untuk dikatakan padaku? Ini. Kenapa kamu membuangnya? Tidak akan ada gunanya meskipun aku menyimpannya. Siapa bilang? Aku sudah membacanya. Syarat yang ditawarkan Tianlang sangat baik. Kenapa kamu tidak mempertimbangkannya? Nenek, bukankah kita sudah bilang sebelumnya bahwa kita tidak akan bekerja sama dengan Zhentai lagi? Sekarang aku sudah berubah pikiran. Nenek, aku tahu kamu tidak ingin bekerja sama dengan mereka. Aku tidak ingin kamu merepotkan diri hanya demi aku. Ini bukan karena kamu. Coba pikirkan lagi. Sebenarnya, Ding Hai sudah bersama dengan adik perempuan Tianlang. Bahkan jika aku tidak mempertimbangkan Zhentai,
Aku juga tidak ingin memiliki hubungan lagi dengan Ding Hai. Jadi itu karena dia. Kalau begitu semakin tidak perlu memutus jalan mundur kita hanya untuk orang seperti itu. Aku juga seperti kamu sebelumnya. Aku tidak ingin memiliki hubungan dengan seseorang tertentu. Tapi kalau dipikir sekarang, kita bukan yang salah. Mengapa kita harus menghukum diri sendiri hanya karena kesalahan orang lain? Nenek, siapa orang yang kamu bicarakan? Aku hanya menjelaskan alasan ini padamu. Benar kan? Baik. Aku akan mempertimbangkannya lagi. Oak. Apa yang kamu inginkan? Hanya ingin menanyakan kabarmu. Aku baik-baik saja. Terima kasih atas perhatianmu. Tapi, lebih baik kita tidak saling peduli. Kita kan rekan kerja. Mengapa kamu harus membuatnya terdengar buruk? Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Aku hanya ingin melihatmu dalam kesulitan. Jadi itu karena kamu masih khawatir. Bisa dimengerti karena kamu adalah orang yang hidup bergantung pada uang. Selain uang, kamu tidak punya apa-apa lagi. Kalau begitu kamu harus benar-benar menjaga uangmu dengan baik. Jika tidak, Ding Hai mungkin meninggalkanmu. Kamu. Qianlang. Kamu mau kemana? Aku mau ke lobi. Kamu mau menemui gadis penjual bunga itu? Dia sudah pergi. Kamu tidak perlu kerja hari ini. Aku ada sesuatu yang ingin dibicarakan denganmu. Waktu itu, terima kasih karena tidak mengatakan apapun kepada ayah. Bukankah kamu selalu menentang aku dan Ding Hai? Kok kamu setuju membantuku merahasiakannya? Jangan salah paham. Bukan aku merahasiakan ini untuk kalian berdua. Aku hanya belum memutuskan apakah akan merahasiakannya atau tidak. Belum memutuskan? Apa kamu tidak ingin aku menikah dengan Ding Hai atau kamu tidak ingin Ding Hai dan Qingling berbaikan? Qingling dan Ding Hai sekarang sudah tidak ada hubungan lagi. Aku hanya perlu membuat kalian berdua tidak bersama dan itu saja. Qianlang, ini? Di sini adalah anakku dengan Ding Hai. Apa kamu ingin keponakanmu sendiri lahir tanpa ayah dan dibicarakan orang? Qianlang, doakan saja kebahagiaan kami. Tolong berikan restumu untukku dan anakku. Aku sudah tahu. Keluar sekarang. Bantu aku siapkan ini. Aku akan menggunakan ruang fungsi lusa. Ayah memintaku memperkenalkan Ding Hai kepada semua orang. Oh ya, aku ingin Qingling yang menyiapkan tempat untukku. Apa yang kamu rencanakan? Dia sebelumnya mendekorasi pesta kepulanganmu. Dia sudah berpengalaman. Aku akan membantumu mencari tim yang lebih profesional. Aku hanya ingin Qingling. Tianlang, aku juga pelanggan hotel ini. Jangan perlakukan aku berbeda. Lagi pula, dalam urusan bisnis, Qingling dan hotel juga perlu menghasilkan uang. Baiklah. Aku setuju. Tapi jika kau ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyakiti Qingling, aku sarankan kau urungkan niat itu sekarang. Karena aku tidak akan diam saja membiarkanmu melakukannya. Sepertinya, aku sudah bukan orang yang paling dekat denganmu lagi. Aku akan lihat penampilanmu dan Qingling nanti di hari yang sudah ditentukan. Kau gila? Kau ingin aku mengatur pesta mereka? Tidak takut aku akan menaruh bom di sana? Inilah Qingling yang aku kenal. Kau malah tertawa? Kalau begitu taruh saja bomnya. Jangan menolak. Kau tahu jelas aku tidak akan menerima proyek ini. Kau tidak mau menghadapi kenyataan, tidak mau menghadapinya? Aku tidak. Lalu apa yang kau takutkan? Aku. Aku tidak ingin melihat mereka. Bukankah kau sudah melihat Sui King pagi ini di hotel? Mulai besok,
Lily yang akan mengantarkan bunga. Qingling, jika kau menolak, itu hanya berarti di hatimu, kau masih tidak bisa melupakan Ding Hai. Aku tidak perlu membuktikan apapun padamu. Kau tidak berencana menghindari ini selamanya, kan? Kau masih harus terus hidup. Kau masih harus menghasilkan uang. Tanpa uang, bagaimana kau bisa terus meneliti dan menciptakan parfummu? Jika kau lulus uji kualitas dan mulai produksi, tahukah kau berapa banyak aspek yang masih butuh pendanaan setelahnya? Mengapa kau harus melawan uang? Kau memang saudara Duan Sui King. Yang kau bicarakan hanya uang. Apa yang kau katakan juga benar. Aku memang butuh uang. Kalau begitu, berapa mereka bersedia membayar? Pastikan untung besar dari mereka. Aku datang ke sini dulu untuk memastikan semuanya. Cepat ke sini dan familiarisasi dengan urutan acara. Pastikan tidak memalukan diri sendiri hari itu. Kau adalah bintang utama malam ini. Kau adalah pemeran utama selamaku. Aku sudah puas menjadi asistenmu. Tidak akan bicara lagi denganmu. Cepat ke sini. Kenapa bunga ini ditaruh di sini? Aku tidak suka lili, ganti. Dan meja-meja ini. Yang aku inginkan adalah lantai dansa. Jika kau taruh seperti itu, bagaimana aku bisa menari? Sebenarnya, garis besar proposal sudah keluar. Aku belum menyetujui proposalnya. Siapa yang menyuruhmu mulai? Oh, seperti ini. Baru setelah manajer umum Duan menyetujui proposal, kami mulai bekerja. Berarti, ini salah Duan Tianlang. Baiklah, aku akan melaporkannya. Tunggu. Bagaimana kalau begini? Katakan saja semua yang tidak kau puas dan kami akan memperbaikinya. Semua dinding putih ini, ganti semuanya. Aku ingin warna pink. Ini pesta pertunanganku. Bagaimana bisa menggunakan warna putih? Dan bunga-bunga itu, aku tidak mau bunga yang sudah terpotong-potong. Ganti semuanya. Dan bunga-bunga ini, ganti semuanya jadi pink. Bisakah kau lakukan itu? Maksudmu, kami harus mengulang persiapan pesta? Ada masalah? Kalau begitu bagus. Aku akan datang lagi setelah 1 jam. Kita tidak punya cukup waktu. Mari kita ganti semua bunga ini dulu. Lalu kita pergi ke sana untuk mengganti keranjang bunga. Oak. Jus jeruk. Terima kasih. Sui King. Terima kasih. Kamu sedang dalam mood yang baik. Tianlang, setelah aku menikah, ayah akan buru-buru menikahkanmu. Qingling pasti tidak cocok. Bagaimana kalau kamu pertimbangkan Shanshan lagi? Aku tidak ingin membicarakan ini denganmu. Tapi Qingling memang tidak cukup baik untukmu. Saat dia berjalan di jalan, tidak ada yang akan meliriknya. Salah. Dia akan menjadi buah bibir. Kamu pasti buta. Mari kita bertaruh. Bagaimana? Dia akan lebih kuat darimu hari ini. Kamu sakit lagi, ya? Aku akan kembali bekerja sekarang. Pitanya berwarna merah muda. Dia pasti puas sekarang. Kami sudah mengatur ulang berdasarkan permintaanmu. Meskipun waktu kami sedikit terbatas. Kami menjamin pesta akan dimulai tepat waktu. Kok cukup berbeda dengan yang kubayangkan? Kami melakukannya berdasarkan permintaanmu. Melihatnya sekarang, aku merasa rencana awal lebih baik. Bagaimana kalau ini? Lebih baik ikuti rencana awal saja. Tidak, kami. Sekretaris Wu, bagaimana kalau ini? Kamu ajak semua orang istirahat dulu. Kalian sudah bekerja keras. Silakan istirahat dulu. Kalian pergi istirahat sebentar. Kamu sengaja melakukan ini. Waktu sudah tidak banyak. Kamu masih sempat bertengkar denganku? Bukankah kamu yang memulai pertengkaran? Bahkan jika aku mengubah semuanya kembali, kamu tetap tidak akan puas, kan? Pelanggan adalah raja. Ini adalah hakku. Baik,
Aku akan minta Duan Tianlang mencari pengganti. Ini proyekmu. Kamu harus bertanggung jawab sampai akhir. Sepertinya kamu kehilangan 1 menit lagi. Baik, ini proposal rencanaku. Jika tidak ada masalah, silakan tanda tangan di bawah. Setelah menandatangani proposal ini, apakah itu berarti aku tidak punya hak untuk memberikan saran lagi? Kalau begitu itu perjanjian tidak adil. Aku tidak akan menandatanganinya. Kalau begitu maaf. Aku tidak bisa mengerjakan ini lagi. Jika pesta tidak bisa dimulai tepat waktu malam ini, aku tidak akan bertanggung jawab. Aku bisa menuntutmu. Kita tidak benar-benar menandatangani kontrak apapun. Lagi pula, Duan Tianlang dan aku hanya memiliki kesepakatan lisan. Lepaskan. Tidak mau melepaskan. Apa yang benar-benar kamu inginkan? Aku ingin kamu meminta maaf padaku. Aku ingin kamu mengatur ulang dekorasinya. Jangan keterlaluan. Lepaskan. Aku tidak akan melepaskan. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Aku tidak akan melepaskan. Lepaskan. Lepaskan. Xueqing. King Ling, kalau kamu punya masalah, hadapi aku. Jangan ganggu Xueqing. Jangan menghina orang lain seenaknya. Aku melihat langsung kamu menggertak Xueqing. Masih mau menyangkal? Kamu malah berani mengadu duluan? Kok bisa kamu jadi seperti ini? Sudah cukup. Hai. Jangan repot-repot merendahkan diri ke levelnya. Waktu tidak akan cukup lagi. Biarkan mereka menyiapkan dulu. Demi Xueqing, kali ini aku melepaskanmu. Aku tidak akan melakukannya lagi. King Ling, kamu tidak boleh menangis. Kalau kamu menangis di depan mereka, kamu kalah. Kalian berdua ngapain? Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Aku dengar dari sekretaris Wu kalau kamu sangat tidak puas dengan persiapan kami. Maaf sekali. Hotel kami tidak bisa memenuhi standarmu. Kami tidak akan menerima acaramu lagi. Duan Tianlang. Sekretaris Wu. Konfirmasi lagi dengan tamu. Kalau mereka mau menerima, kamu bisa lanjutkan sampai selesai. Kalau mereka tidak mau menerima, bawa orang untuk membongkar semuanya di sini. Duan Tianlang, kamu masih adikku? Di pihak mana sebenarnya kamu? Kamu kakakku. Harusnya kamu sangat mengenalku. Aku selalu serius. Aku hanya berada di pihak yang benar. Bagaimana? Sudah merasa lebih baik? Ini semua salahmu. Kalau bukan karena kamu memaksaku menerima pekerjaan ini, aku tidak akan dipermalukan sebegitu rupa di depan mereka. Lalu kenapa kamu harus duduk bodoh di lantai dan membiarkan mereka menggertakmu? Tidak bisakah kamu melawan? Bagaimana aku bisa melawan? Mau aku pukul mereka? Apa kamu melakukan kesalahan? Tidak ada. Mereka yang cari masalah. Kalau begitu, kamu bisa pukul mereka. Kamu ini kenapa jadi kekanak-kanakan? Kalau aku memukul orang, bukankah itu akan membuat hotelmu jadi berita utama? Itu bagus. Iklan gratis. Sudah cukup. Tenangkan emosimu dan kembali bekerja. Bekerja? Kamu tidak berencana membiarkanku kembali, kan? Tentu saja. Kamu harus menyelesaikan pekerjaanmu. Ini etika profesionalmu. Kamu punya, kan? Aku pergi sekarang. Menara sampahnya di sini juga diatur sesuai bentuk yang dia inginkan. Kalau masih ada aspek yang tidak memuaskan, kami masih bisa mengubahnya. Kamu memang profesional. Sempurna. Kalau tidak ada lagi, aku bisa menyelesaikan pekerjaanku hari ini. Masih ada jadwal lain hari ini? Aku akan kembali ke rumah nanti untuk membantu nenek mengatur beberapa hal. Aku berarti tidak ada jadwal lain. Berikan sisa waktumu sore ini untukku. Ada hal lain? Aku bertaruh dengan seseorang dan butuh bantuanmu. Tarik.
Bagaimana dengan yang ini? Sempurna. Sungguh? Para tamu, selamat datang di pesta yang diselenggarakan oleh Nyonya Duan Sueking. Mari kita sambut Nyonya Duan Sueking. Terima kasih semuanya telah meluangkan waktu untuk menghadiri pestaku meskipun kalian sibuk. Aku ingin membuat pengumuman besar. Aku, Duan Sueking, akan segera menikah. Tidak tahu pria beruntung mana yang akan menikahi Nyonya Duan kita. Mari kita sambut calon suami untuk masuk dengan gemilang. Maaf, aku terlambat datang. Mohon beri aku waktu sebentar. Ada hal sangat penting yang harus kulakukan sekarang. Maaf, aku pergi membelikanmu sepasang sepatu. Aku terlambat. Sang Gemenggeroken. Pesta tidak akan dimulai. Pertama, mari kita biarkan pasangan baru kita melakukan tarian pertama. Oh, bagus. Selanjutnya, mari kita doakan pasangan ini bahagia melalui tarian riang kita. Manajer umum Duan ada di sini. Semuanya, mari kita sambut mereka. Kenapa dia di sini? Duan Tianlang, semua orang sedang melihat kita. Kamu yakin melakukan ini benar? Sejujurnya, aku juga tidak terlalu pandai menari. Tapi siapa peduli? Ayo kita goyang-goyang saja. Sudah siap? Ayo. Tarian ini tidak dilakukan seperti ini. Harusnya tangan ini. Kamu bisa menari? Masih banyak hal lain yang bisa aku lakukan. 1, 2, 3, angkat kakimu. Karena kita akan menari, maka kita tidak boleh kalah. Kamu iso berserai? Tentu tidak. Aku hanya berpikir kenapa dia di sini.
Bagaimana dia bisa menari? Kapan King Ling belajar menari? Bukannya kamu bilang dia tidak tahu apa-apa? Aku juga tidak tahu kapan dia belajar menari. Lumayan. Ini pestaku untuk mengumumkan pertunanganku. Tapi dia mencuri perhatianku. Perempuan menjengkelkan. Dia sengaja datang untuk merusak pestaku. Bersama Duan Tianlang secara terbuka secepat ini, kamu bahkan tidak mau mengaku kalau kamu bersamanya. Ini bukan urusanmu. Kamu tidak pernah benar-benar berencana untuk berdamai denganku, kan? Kamu memanfaatkanku. Setelah membuatku terlihat seperti orang jahat, tidak ada yang akan mengatakan hal buruk tentangmu dan Duan Tianlang. Aku tidak sepintar kamu. Tidak pernah terpikir
Aku akan dibodohi olehmu selama ini. Terlihat tinggi hati, angkuh, dan elegan tapi di dalam, kamu lebih busuk dariku. Aku benar-benar salah menilaimu. Kamu tidak berhak mengatakan hal seperti itu padaku. Aku tidak berhak? Aku mantan suamimu. Siapa lagi yang lebih berhak dariku? Kenapa kamu begitu marah? Apa karena melihatku dengan Duan Tianlang jadi kamu cemburu? Aku cemburu? Kalau kamu seperti ini, tunanganmu akan terluka. Pergi dan tenangkan dia. Qing Leng. Xue Qing. Sui King, jangan salah paham. Kau malah mempermalukanku di depan orang seperti itu? Aku akan segera mengumumkan sekarang bahwa pernikahan kita dibatalkan. Sui King, ini tidak seperti yang kau pikirkan. Dia menghinamu jadi aku akan membuatnya membayar. Tidak perlu. Aku bisa menangani musuhku sendiri. Hua Qingling, berani-beraninya kau menipuku? Semuanya. Selanjutnya, aku akan memandu segmen permainan. Dalam segmen permainan ini, aku membutuhkan seorang tamu. Marie-Sambu Nona Qingling. Silakan naik ke panggung. Kau, Nona Qingling. Silakan naik ke panggung. Naik, naik, naik. Permainan ini sangat sederhana. Kau hanya perlu menjawab pertanyaanku. Jika jawabanmu benar, kau akan mendapat hadiah. Jika jawabanmu salah, maaf, kau harus menerima hukumanku. Sudah siap? Oke. Pertanyaan pertama. Apa yang kau lakukan di luar kamar mandi tadi? Aku bertemu dengan teman lamaku tadi dan kami bertukar beberapa kata. Aku juga kenal teman lamamu itu, tapi bukan itu yang dia katakan. Jika kalian berdua sedang bertengkar, jangan libatkan aku. Dia bilang padaku bahwa kau merayunya. Sui King, jangan keterlaluan. Teman lamanya itu sebenarnya tunanganku, Ding Hai. Begitukah yang kau katakan padaku? Benar. Baiklah, jawabanmu salah. Jadi, kau harus menerima hukuman. Duan Sui King yang mengklaim sebagai sosialita muda teratas, bagaimana bisa melakukan tindakan tidak berkelas seperti itu? Katanya dia hamil. Pasti sindrom kehamilan.
Kau baik-baik saja? Minggir. Turunkan aku. Aku mengembalikannya padamu. Senjata pembunuh. Bukankah kau bilang tadi pagi ini terlihat sangat cantik? Dan kau sangat menyukainya? Mengapa kau tidak menggunakan ini untuk melawan Ding Hai? Aku tidak ingin membicarakan hal itu tadi. Din Hai memang sangat menjengkelkan. Tapi aku lebih membenci diriku sendiri. Bukankah sudah kukatakan sebelumnya? Jangan berdiri di sana seperti orang bodoh dan membiarkan orang lain mengganggumu. Saatnya melawan, kau harus menyerang. Aku membawamu ke sini karena aku ingin kau memulai hidup baru. Agar kau berani menghadapi apa yang terjadi di masa lalu. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Kau bersama mereka? Semua ini karena kau membawaku ke sini, itulah mengapa aku sangat malu. Duan Tianlang, kau yang memberi mereka kesempatan. Kau membuatku kehilangan bahkan harga diriku yang terakhir. Di depan semua orang. Tadi di atas panggung. Kenapa kau tidak mengatakan apa-apa? Sejak aku bertemu denganmu, aku tidak pernah memiliki hari yang damai. Aku benci kamu. Aku tidak ingin melihatmu lagi.